Pernah nggak sih, kamu merasa sudah kerja keras, gaji masuk, tapi rasanya selalu pas-pasan? Atau punya uang lebih, tapi hati tetap gelisah? Pernah merasa kayak ada yang kurang dari cara kita ngatur uang? Nah, di video ini, kita nggak akan bahas teori keuangan seperti biasanya. Kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih dalam, ilmu keuangan langsung dari Al-Quran. Bukan soal rumus-rumus membosankan, tapi prinsip hidup yang bisa bikin cara kita mencari dan mengelola uang jadi lebih berkah, lebih tenang, dan paling penting, lebih bermakna. Kalau kamu penasaran bagaimana Islam memandang harta dan bagaimana caranya membuat hidup finansial kita lebih sehat dan penuh keberkahan, tetap bersama saya sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Asupan Otak supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu ubah cara pandang tentang harta. Dalam Islam, harta itu bukan cuma angka di rekening atau tumpukan barang yang kita kumpulkan. Harta adalah amanah, titipan dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dialah pemilik langit dan bumi, termasuk semua harta yang kita miliki. Kita hanyalah dititipi sementara waktu. Dan ini bukan sekedar kalimat indah, tapi sebuah pengingat dengan konsekuensi besar dalam cara kita hidup. Bayangkan kalau kita benar-benar sadar bahwa uang itu titipan, bukan milik kita. Kita nggak akan mencari rezeki lewat cara yang haram. Kita juga nggak akan pelit ketika diminta berbagi, karena kita tahu semua ini bukan benar-benar milik kita. Tapi, itu baru setengahnya. Al-Quran juga mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." Jadi ini bukan cuma soal berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukan apa yang kita punya. Kepemilikan harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Artinya, kalau kita kaya tapi pelit dan sombong, kita gagal ujian. Tapi kalau kita hidup sederhana, jujur, dan membantu sesama, kita lulus ujian. Sekarang sudah jelaskan, kenapa ada orang yang kaya tapi hatinya gelisah, sementara ada yang hidup sederhana tapi hatinya tenang. Sekarang kita masuk ke prinsip kedua, halal dan thayyib. Artinya, rezeki yang baik bukan hanya halal secara hukum, tapi juga baik secara moral, nggak merugikan orang lain, nggak mencurangi, dan nggak menipu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari rezeki yang halal lagi baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Artinya jelas, kalau kamu bekerja, berdagang, atau punya usaha, pastikan apa yang kamu hasilkan itu bersih dan jujur. Gaji dari kerja jujur, insya Allah penuh berkahan. Mungkin angkanya tidak besar, tapi rasanya berbeda. Ada kedamaian di dalamnya. Sebaliknya, kalau rezeki kamu datang dari hasil manipulasi, tipu-tipu, atau bahkan korupsi, walaupun jumlahnya besar, hidup akan terasa sempit. Tidak puas, hati gelisah, dan sering muncul pengeluaran tak terduga. Itu bukan kebetulan, itu sifat dari rezeki yang tidak bersih. Konsep halal thayyib juga berarti kita harus memperhatikan etika dalam setiap transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang serius. Riba. Allah menyebut riba sebagai perbuatan yang dilaknat, bahkan menggambarkan pelakunya akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila." Itu bukan sekadar peringatan biasa, tapi gambaran yang sangat keras. Sayangnya di dunia modern, riba seolah-olah jadi hal yang wajar. Bunga pinjaman, kartu kredit, cicilan berbunga, semuanya dianggap normal. Padahal kita tahu itu bertentangan dengan ajaran Islam. Disinilah kita diuji. Apakah kita tetap memegang prinsip, atau ikut arus karena semua orang juga begitu? Allah menegaskan dalam ayat berikutnya, Al-Baqarah 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya jelas, seberapa besar pun jumlahnya, harta dari riba tidak akan membawa berkah. Sedangkan sedekah, meskipun tidak wajib, memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.
Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Bayangkan, 1 biji menjadi 700. Itu adalah return on investment terbaik di dunia dan akhirat. Sayangnya, banyak orang justru pelit saat sedang punya rezeki lebih, takut berkurang, padahal justru disitulah keberkahan tersembunyi. Zakat dan sedekah bukan cuma membantu orang lain, tapi juga membantu diri kita sendiri, membersihkan hati, menumbuhkan empati, dan menjadikan harta yang kita miliki terasa lebih ringan dan lebih memberi makna. Sekarang kita bicara tentang gaya hidup sederhana dan manajemen keuangan. Nabi Muhammad SAW meskipun punya kesempatan untuk hidup mewah, memilih hidup sederhana. Beliau tidur di atas tikar, makan dengan secukupnya, dan tidak pernah berlebih-lebihan. Tapi kita hari ini sering sebaliknya, baru gajian langsung belanja. Beli barang yang sebenarnya tidak perlu, hanya demi gengsi. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Itu berarti tahu prioritas. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah yang benar-benar kita perlukan untuk bertahan hidup. Keinginan adalah hal yang kita inginkan, tapi tidak wajib kita miliki. Coba mulai dengan membuat anggaran bulanan. Tentukan pos untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan sedekah. Dan sisihkan ruang untuk menikmati hidup secukupnya, tanpa harus mengorbankan masa depan. Ingat, yang membuat hidup berat bukan karena penghasilan kecil, tapi karena gaya hidup terlalu besar. Cicilan rumah, mobil, gadget, dan fashion kadang menjerat kita dalam treadmill finansial. Kerja keras tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Manajemen keuangan bukan skill orang kaya. Ini skill dasar setiap muslim. Baik pengusaha, karyawan maupun pelajar, semua perlu tahu kemana uangnya mengalir dan apakah ia membawa keberkahan atau justru keborosan. Al-Quran sudah mengajarkan prinsip ini jauh sebelum buku finansial modern ditulis. Prioritaskan kebutuhan, kurasi keinginan, dan selalu sisihkan untuk yang membutuhkan. Investasi dalam Islam bukan hanya boleh, tapi dianjurkan, asalkan halal dan tidak mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, atau riba. Tujuannya bukan semata memperkaya diri, tapi menumbuhkan harta agar semakin banyak manfaatnya bagi orang lain. Dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata pengusaha sukses yang juga dermawan. Kekayaan mereka tidak ditimbun, tapi disebar dalam kebaikan. Mereka berinvestasi dengan niat yang mulia dan cara yang jujur, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memberi manfaat yang lebih luas. Hari ini, kita juga punya banyak pilihan investasi halal. Properti, saham syariah, sukuk, hingga reksadana syariah. Kuncinya sederhana. Pelajari ilmunya, pastikan jalannya halal, dan niatkan untuk maslahat. Investasi yang diniatkan untuk kebaikan akan membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Berbicara tentang bisnis, Islam sangat menekankan kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat." Artinya, kejujuran dalam berdagang bukan sekedar etika, tapi ibadah. Nggak curang, nggak memberikan informasi palsu, dan nggak manipulasi harga. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan keras dalam surat An-Nisa ayat 29. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka." Dengan menerapkan etika bisnis Islam, jujur, adil, dan bertanggung jawab, kita bukan hanya membangun kepercayaan, tapi juga membuka pintu keberkahan dalam usaha yang dijalankan. Teman-teman, belajar keuangan dari Al-Quran bukan soal menghafal ayat demi ayat. Ini soal menghidupkan nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata, supaya uang yang kita cari, kita kelola, dan kita gunakan, semuanya menjadi jalan menuju keberkahan. Islam tidak melarang kita untuk kaya. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk kuat secara ekonomi, agar bisa menolong dan menebar manfaat lebih luas. Tapi, kekayaan sejati bukannya membuat kita terikat, melainkan yang membuat kita bebas untuk berbuat baik. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa Islam punya sistem keuangan yang indah dan adil. Sistem yang menyeimbangkan dunia dan akhirat, materi dan spiritual, logika dan hati. Tinggal kita, mau menggali dan mengamalkannya atau tidak.